selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa? Sehat semua ya? Ya, rasanya lama sekali kita tidak berjumpa dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang salah satu ilmu ekonomi ya di mata kuliah manajemen risiko. Baik, silakan bagi para mahasiswa dan Anda semua yang sudah mampir ke channel saya yang belum membunyikan lonceng, silakan membunyikan lonceng. Yang belum subscribe, silakan segera subscribe. Oke, saya akan tunggu dan kali ini ya kita akan berbicara tentang daftar kerugian potensial di mata kuliah manajemen risiko. Oke, saya akan sharekan terlebih dahulu untuk materi kita pada kali ini, ya. Dan hari ini saya tidak menggunakan background yang ada di lapangan lagi, karena saya belum bisa menyempatkan diri untuk keluar, maka kita akan belajar di kampus SD Tambara. Ini dia materi kita pada kali ini tentang daftar kerugian potensial. Apa sih daftar kerugian potensial itu? Ya, nanti di dalamnya kita akan membahas secara lebih terperinci tentang daftar kerugian potensial. Untuk mata kuliah manajemen risiko, kita akan mempelajari dari sejak awal kemarin ya tentang pengetahuan manajemen risiko hingga saat ini kita akan belajar bagaimana usaha yang ada di luar itu bisa berkembang dengan baik, perusahaan-perusahaan bisa meningkatkan laju kinerjanya gitu ya, dengan tidak mengesampingkan potensi-potensi yang berdampak atau merugikan untuk kelangsungan perusahaannya. Baik, kita akan lanjutkan. Ini menu topik kita pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama kita akan berbicara nanti tentang definisi daftar kerugian potensial. Kemudian yang kedua, kerugian apa saja yang mungkin muncul kemudian menjadi kerugian potensial bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi perbedaan antara kerugian atas harta, kewajiban kepada pihak ketiga, dan kerugian personil. Jadi nanti kita akan bahas kerugian itu ternyata tidak hanya berdampak pada personil kita saja, tapi juga bisa secara berkelompok, berdampak pada kelompok. Gitu. Baik, ini dia kita masuk apa itu daftar kerugian potensial. Definisinya apa sih sebenarnya? Kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis apapun. Daftar ini disebut daftar kerugian potensial atau potensial, ya, atau checklist kerugian, identifikasi risiko. Jadi dari daftar tersebut dapat diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan kebijaksanaan pengendalian risiko. Ini untuk pengertiannya. Kemudian daftar kerugian potensial dari keseluruhan kerugian yang mungkin menimpa suatu bisnis pada pokoknya itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah property losses, yakni kerugian atas harta. Kemudian ada liability losses, yakni kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga adalah personal losses, yaitu kerugian secara personil. Ya, ini ya menimpa suatu bisnis. Kita kategorikan dalam tiga kelompok dan kita akan breakdown satu persatu. Yang pertama, kerugian atas harta. Kerugian atas harta dilihat dari pembagian jenis hartanya ya. Kerugian harta adalah kerugian yang menimpa harta milik perusahaan. Di mana untuk kepentingan penanggulangan risiko harta dibagi ke dalam yang pertama ada benda tetap
Yang kedua ada benda bergerak. Benda tetap yaitu harta yang terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang menetap. Oke ya. Kemudian yang barang bergerak atau benda bergerak, yaitu barang-barang yang tidak terikat pada tanah. Yang selanjutnya bisa dibagi dalam yang pertama, barang-barang yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas perusahaan lainnya yang meliputi bahan baku, kemudian pembantu, peralatan, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua, barang-barang yang akan dijual. Misalnya hasil produksinya, itu masuk dalam kategori barang atau benda bergerak. Ya. Barang yang akan dijual, barang dagangan, surat-surat berharga, kemudian uang, dan sebagainya. Ya, itu masuk dalam barang bergerak. Kemudian dilihat dari penyebab kerugiannya. Penyebab kerugian terhadap harta dibedakan menjadi tiga bahaya. Yang pertama adalah bahaya fisik, yaitu bahaya yang menimbulkan kerugian yang bukan berasal dari ulah manusia. Umumnya timbul karena kekuatan alam, seperti kebakaran, angin topan, gempa bumi yang dapat merusak harta. Ya, beberapa waktu yang lalu kita juga ada dimunculkan bencana alam tsunami. Nah, ini juga menjadi salah satu bahaya fisik yang menyebabkan kerugian terhadap harta. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahaya sosial, yaitu bahaya yang timbul karena yang pertama, adanya penyimpangan tingkah laku manusia dari norma-norma kehidupan yang wajar. Misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya. Ya, yang korbannya bisa jadi personil, orang perorangan gitu. Kemudian adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manusia secara berkelompok, misalnya pemogokan, kerusuhan, mungkin juga demonstrasi yang ricuh, yang anarkis misalnya. Nah, ini menjadi bahaya sosial. Kemudian yang ketiga adalah bahaya ekonomi, yaitu bahaya-bahaya yang disebabkan oleh kekuatan eksternal maupun internal perusahaan. Misalnya adanya perubahan harga, adanya persaingan atau kompetitor gitu ya, dan lain sebagainya. Ini dilihat dari penyebab kerugiannya. Kemudian macam-macam kerugian atas harta. Kerugian yang menimpa harta karena terjadinya peril atau bahaya ya, dapat dibedakan ke dalam tiga kerugian. Yang pertama bisa kerugian langsung, yang kedua adalah kerugian tidak langsung, dan yang ketiga adalah kerugian net income. Baik, kita buka dulu kerugian langsung. Adalah kerugian yang langsung dikaitkan dengan peril yang menimpa harta tersebut, yaitu kerugian yang diderita karena rusaknya atau hancurnya harta yang terkena peril. Misalnya gedung terbakar, di mana kerugiannya berupa nilai dari gedung tersebut. Jadi ini contoh ya, gedung terbakar, maka kerugiannya kita bisa langsung tafsirkan sekian ratus juta rupiah gitu ya. Itu secara langsung diderita gitu ya karena rusak. Kemudian kerugian tidak langsung adalah kerugian yang disebabkan oleh berkurangnya nilai, kerusakan atau tidak berfungsinya barang lain selain yang terkena peril. Contoh, makanan, minuman, obat-obatan itu bisa menjadi rusak karena lingkungannya berubah. Sebagai contoh, disebabkan karena bahaya yang telah menimpa harta tersebut atau bahaya yang telah menimpa makanan, minuman, dan obat-obatan yang saya sebutkan itu tadi. Misalnya gardu instalasi listrik di luar terbakar gitu ya, padahal gudang tempat penyimpanan makanan, minuman, dan obat-obatan itu misalnya membutuhkan pengaturan temperatur dan kelembapan yang akhirnya menjadi kacau balau kalau gardu instalasinya terbakar. Instalasi listrik
Itu ya. Nah, ini contoh saja. Ini masuk dalam kategori kerugian yang tidak langsung. Kemudian yang ketiga, kerugian net income, yaitu penurunan net income suatu perusahaan karena hilangnya atau berkurangnya manfaat suatu harta, baik sebagian maupun seluruhnya karena peril, sampai harta tersebut diganti atau dipulihkan seperti semula. Jenis kerugian ini jauh lebih besar daripada kerugian langsung dan tidak langsung. Tetapi banyak perusahaan yang tidak atau kurang menyadari adanya kerugian ini. Penyebabnya, manajer risiko lebih sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur kerugian net income karena banyaknya variabel yang terlibat yang tidak mudah untuk mengidentifikasi atau mengukurnya. Ya. Net income ini biasanya dihitung dari pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya di perusahaan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Dilihat dari subjek kerugian harta, harta itu sendiri diartikan sebagai sekumpulan hak yang berasal dari atau merupakan bagian dari aset nyata yang juga memiliki nilai ekonomis yang pasti. Jadi kalau punya nilai ekonomis yang pasti, maka dia bisa dikatakan sebagai harta. Hak tersebut dapat berupa berbagai bentuk yang dapat diperoleh dengan berbagai cara. Untuk mengidentifikasi dan mengukur kerugian dalam bisnis, yang pertama, manajer risiko harus mengetahui dan memahami jenis-jenis kepemilikan yang berbeda, yang mungkin ada, dan bagaimana menilainya. Itu manajer risiko harus paham, harus tahu. Jadi ketika nanti ada potensi kerugian, manajer risiko sudah bisa menganalisis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bahwa sebagai konsekuensi lebih luasnya dalam pengertian harta dari aset nyata adalah bahwa orang yang dapat menderita atau subjek kerugiannya tidak selalu orang yang memiliki harta tersebut. Oke, tetapi mungkin bisa jadi pihak lain yang bukan pemiliknya lah yang menderita kerugian. Itu ya, subjek kerugian harta. Nah, kita masuk kerugian atas harta itu dibicarakan dalam 7 kategori. Ada kepemilikan, ada kredit dengan jaminan, ada jual beli bersyarat, ada sewa menyewa, ada bailment, ada easement, kemudian ada lisensi. 7 kategori ini sudah biasa sekali dilakukan oleh baik personil maupun perusahaan gitu. Dan kita akan buka satu persatu. Yang pertama adalah kepemilikan. Kepemilikan atas harta merupakan kepemilikan tunggal sebagai hasil dari pembelian, penyitaan barang jaminan, hadiah, atau hasil-hasil kejadian yang lain. Jika harta terkena peril, maka pemiliknya lah yang bertanggung jawab atas kerugian akibat peril tersebut. Iya, kalau kepemilikan tunggal, maka kalau memang ada kerusakan, ada kejadian yang tidak diinginkan, yang akhirnya menimbulkan risiko tertentu, maka yang bertanggung jawab adalah si pemilik harta tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, kredit dengan jaminan. Ini juga banyak dilakukan, kredit dengan jaminan. Kreditur yang memberikan kredit dengan jaminan mempunyai hak atau bagian atas harta yang digunakan sebagai jaminan, di mana kemampuan menagih kreditur akan berkurang atau menderita kerugian bila harta yang dijaminkan rusak atau hancur karena terkena peril misalnya. Yang berarti kerugian berupa tidak terbayarnya sebagian atau seluruh piutangnya, meskipun kreditur bukan pemilik harta tersebut. Di mana hak kreditur atas harta yang dipakai sebagai jaminan adalah sebanding dengan nilai dari piutangnya atau ditambah bunga. Hal ini akan terlihat jelas pada kasus bila harta yang dipakai sebagai jaminan itu diasuransikan
dan terkena peril, maka kreditur berhak atas sebagian ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi sebesar piutang ditambah dengan bunganya. Misalnya seseorang atau perusahaan gitu meminjam uang dari bank dengan jaminan yang mudah ini ya, rumah misalnya. Tapi kemudian karena gempa bumi atau bencana alam yang lainnya, maka rumah tersebut rusak gitu. Maka kreditur ini akan menderita kerugian juga ternyata. Ya, orang yang memberikan kredit akan terkena dampaknya juga. Ya, berarti kerugiannya belum tentu bisa terbayar sepenuhnya atau hanya terbayar sebagian saja karena jaminannya tadi rumah itu rusak gitu. Ya. Tapi jika rumah tadi diasuransikan, maka dari asuransi akan diberikan ganti rugi dari perusahaan asuransi dan sebagian dari ganti rugi tersebut seharusnya bisa diberikan kepada kreditur. Gitu. Biasanya masih ditambah dengan bunga gitu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jual beli bersyarat. Nah, ini juga sering terjadi, jual beli bersyarat. Sebenarnya kita pun juga sering melakukan, hanya barangkali kita tidak sadar, oh namanya itu ya. Gitu. Ya, kita akan buka satu persatu nanti. Tanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang terjadi dalam transaksi jual beli bersyarat adalah tergantung pada syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak jual beli termaksud. Dalam kaitan ini sudah ada ketentuan umum yang berlaku secara internasional yang dikenal dengan istilah umum Uniform Commercial Code. Beberapa ketentuan umum tersebut, ya ini Uniform Commercial Code, jadi ada kode-kode khusus yang diakui secara internasional. Yang pertama, kodenya adalah logo gudang atau penjual. Berarti bahwa segala kerugian yang terjadi sesudah barang keluar dari gudang penjual sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Itu ya. Kalau sudah keluar dari gudang, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kedua, perangko gudang perusahaan bersangkutan. Ini berarti bahwa barang yang sudah menjadi milik pembeli saat barang berada di gudang perusahaan pengangkutan dan ongkos angkut sudah dibayar oleh pembeli. Oke, bisa dipahami ya? Ya, barang sudah menjadi milik pembeli saat berada di gudang perusahaan pengangkutan dan sudah dibayar ongkos angkutnya oleh pembeli. Jadi segala kerugian yang terjadi sesudah itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Perusahaan pengangkutan bertindak sebagai wakil pembeli. Oke. Ini sudah marak sekali sebenarnya dilakukan di toko-toko online, misalnya jika para mahasiswa atau Anda audiens di YouTube saya ini, di channel saya, ternyata sudah sering kali melaksanakan atau melakukan jual beli melalui toko online, gitu. Maka barang yang sudah Anda bayarkan sekaligus dengan ongkos angkutnya itu disebut dengan perangko gudang perusahaan bersangkutan karena sudah menjadi milik Anda walaupun belum sampai di tangan gitu ya. Kemudian yang ketiga, perangko tempat tujuan atau perangko gudang atau pembeli. Berarti barang baru menjadi milik pembeli sesudah diserahkan di gudangnya pembeli oleh perusahaan pengangkutan. Dengan demikian, kerugian yang terjadi sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab penjual dan perusahaan pengangkutan bertindak sebagai wakil penjual. Ya, ini sudah disyaratkan terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau misalnya ada kerugian-kerugian selama barang itu belum diterima tangan oleh pembeli, maka tanggung jawabnya masih ada pada penjual.
Kemudian ada yang disebut dengan FAS, gitu ya, free alongside ship. Berarti barang menjadi milik pembeli bila barang sudah siap untuk diangkut atau barang sudah ada di pelabuhan dan siap dimuat ke atas kapal. Dengan demikian, kerusakan atau kerugian selama barang dalam pengangkutan atau pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli. Ini kalau sudah di pengangkutan gitu ya, sudah masuk dalam transportasinya, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pembeli. Yang kelima ada COD, atau biasa nih para mahasiswa menyebutnya dengan COD gitu ya. Collect on delivery. Ada yang mengatakan juga cash on delivery. Sebenarnya pengertiannya sama. Barang masih tetap menjadi milik penjual meskipun sudah berada di tangan pembeli sampai harga barang tersebut dilunasi. Dapat juga barang sudah menjadi milik pembeli pada saat ongkos angkut sudah dibayar lunas oleh pembeli, tetapi penjual masih mempunyai hak gadai terhadap barang tersebut sampai harga barang dibayar lunas. Oke, kadang-kadang kalau kita pernah COD-an nih ya, pernah melakukan collect on delivery, maka sang penjual membawa barang, bertemu dengan kita sebagai pembeli, kita akan melihat terlebih dahulu, mengecek apakah barang tersebut layak untuk kita beli atau tidak, dan kemudian setelah kita menyepakati, kita bayar, barulah barang itu sudah menjadi milik kita. Tapi ketika kita masih ngecek saja apakah layak atau tidak, barang itu sepenuhnya masih milik penjual. Nah ini dia, ini untuk COD, collect on delivery. Yang terakhir adalah CIF, cost insurance and freight. Kepemilikan barang-barang berpindah ke pembeli pada saat barang diserahkan kepada perusahaan pengangkutan, disertai dengan dokumen-dokumen asuransi, pengangkutan, dan surat-surat tanda kepemilikan. Nah, ini biasanya digunakan untuk distribusi pengangkutan barang-barang yang memang penting atau memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Misalnya alat transportasi gitu ya. Nah, ini menggunakan CIF atau Cost Insurance and Freight. Mereka dilengkapi dengan asuransi. Baik, saya lanjutkan. Sewa-menyewa. Umumnya penyewa tidak bertanggung jawab atas kerugian harta yang disewa yang terkena peril atau bahaya. Tetapi ada beberapa pengecualian terhadap ketentuan umum ini, yaitu yang pertama, berdasarkan hukum adat, penyewa bertanggung jawab atas kerusakan harta yang disewanya yang disebabkan oleh kecerobohannya. Jadi kalau si penyewa ini ceroboh, maka yang bertanggung jawab adalah sang penyewa. Ya, misalnya kebakaran rumahnya sedang disewa oleh seseorang, gitu, maka kemudian kebakarannya disebabkan oleh bermain api, anak kecil gitu ya di rumah, putranya bermain api, kemudian terbakar padahal rumahnya adalah rumah sewa, maka ini menjadi tanggung jawab sang penyewa. Kemudian, bila dalam kontrak sewa menyewa ditentukan bahwa penyewa harus mengembalikan harta kepada pemiliknya dalam kondisi baik, seperti pada waktu diterima. Bila ada kerusakan, menjadi tanggung jawab penyewa. Oke. Kemudian yang ketiga, penyewa melakukan perubahan terhadap harta tetap yang disewakannya dengan harapan mendapatkan beberapa manfaat dari perubahan tersebut. Nah, ini juga. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, ini ada payments. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami bahwa ada barang-barang yang untuk sementara berada di tangan orang lain yang bukan pemilik sebenarnya gitu ya.
Misalnya, mobil yang sedang direparasi, untuk sementara berada di tangan pemilik bengkel. Orang-orang atau badan yang menguasai harta orang lain untuk sementara disebut bailey, dan si pemilik barang disebut bailor. Sedang perjanjian antara bailey, saya salah ketik ya. Antara bailey dan bailor disebut bailments. Gitu ya. Jadi yang dapat dikategorikan sebagai bailey adalah termasuk bisnis-bisnis yang mengerjakan barang milik orang lain. Tanggung jawab terhadap kerugian akibat peril tersebut tergantung pada isi perjanjiannya atau bailment-nya. Tetapi meski bagaimanapun juga, bailey bertanggung jawab terhadap kerugian harta yang sementara ada di tangannya. Karakteristik dari hubungan ini, yang pertama, identitas harta atau bukti kepemilikan masih ada di tangan bailor. Kemudian yang kedua, kepemilikan atau penguasaan harta untuk sementara berada di tangan bailey. Dan yang ketiga, pemindahan kepemilikan atau penguasaan kepada orang lain dari harta harus merupakan pemindahan posisi dari seorang bailey dan harus dapat persetujuan dari bailor. Begitu. Ini untuk bailments. Ini ya. Tanggung jawab terhadap harta yang untuk sementara berada di bawah kekuasaan bailey. Hukum menentukan 3 macam kategori. Yang pertama, bila penyerahan atau bailments tersebut untuk kepentingan bailor dan bailey tidak mendapatkan kompensasi apapun atas pemeliharaan dan pengamanan harta tersebut, maka bailey tidak bertanggung jawab kepada kerugian harta tersebut. Yang kedua, bila penyerahan tersebut untuk kepentingan bailey, di mana bailey dapat meminjam dan memanfaatkan harta tersebut untuk sementara waktu tanpa kompensasi apapun kepada bailor, maka bailey tidak bertanggung jawab atas kerugian harta yang bersangkutan. Yang ketiga, penyerahan tersebut untuk kepentingan kedua belah pihak dan kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari penyerahan tersebut. Maka kerugian terhadap harta yang diserahkan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Itu ya. Nah, kita lanjut. Ada yang disebut dengan easement, yakni hak bagi seseorang untuk memanfaatkan harta yang bukan miliknya dari hak penggunaan tersebut diakui oleh pemiliknya. Maka bila terjadi kerugian atas pemanfaatan harta tersebut menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkan atau pemakai. Hak ini biasanya diperoleh melalui sebuah perjanjian atau akta yang disebut prescription. Ya, easement. Kemudian ke lisensi. Lisensi ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menggunakan harta tersebut bagi suatu tujuan yang spesifik. Bila terjadi kerugian akibat penggunaan tersebut, kerugiannya menjadi tanggung jawab pemilik atau bisa juga menurut perjanjian. Oke, kita lanjutkan tentang bagaimana menghitung nilai kerugian. Ada beberapa ukuran dasar untuk melakukan penaksiran kerugian yang telah terjadi. Metode atau ukuran dasar tersebut yang pertama, biaya yang sesungguhnya dari harta, nilainya tergantung pada kondisi pasar saat dilakukan pembelian. Kelemahannya, penilaian tidak mencerminkan perubahan teknologi. Itu ya, ukuran dasar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari nilai buku, yakni nilai harta pembelian dikurangi dengan penyusutan. Kemudian ukuran dasar berikutnya adalah dari nilai taksiran pajak. Nilai yang diberikan petugas pajak pada waktu menetapkan pajak perseroan. Kelemahannya tidak dapat mencerminkan nilai harta sebenarnya. Oke. Yang keempat, biaya memproduksi kembali
memperbaiki atau biaya penggantian harta agar kembali seperti semula. Kelebihannya objektif, sementara kelemahannya nilai akan ada di atas nilai pasar. Dan metode ini cocok untuk harta yang penggantiannya hanya sebagian saja. Ya, tadi di depan kita sudah sempat membahas ya tentang harta yang diganti sebagian. Kemudian nilai pasar, ukuran dasar berikutnya, ditentukan kesepakatan antara penjual dan pembeli saat dilakukan penilaian terhadap harta tersebut. Dan yang keenam, biaya penggantian dikurangi penyusutan dan keusangan. Penyusutan biasa berhubungan dengan umur, sedangkan keusangan berkaitan dengan masalah modenya ya. Kelebihannya menghasilkan penilaian harta baru, mempunyai nilai bisnis yang lebih tinggi. Kelemahannya metode bersifat subjektif. Metode yang biasa digunakan di perusahaan asuransi, ini perlu diketahui, adalah metode yang ke-4, 5, dan 6. Baik. Kita berbicara tentang sumber kerugian. Jadi ternyata kerugian itu juga ada sumbernya. Pada prinsipnya sumber kerugian terhadap net income itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah pendapatan yang menurun dan yang kedua adalah biaya yang meningkat. Bila suatu perusahaan tertimpa peril, maka pendapatannya akan mengalami penurunan yang disebabkan antara lain misalnya nih kerugian uang sewa, gangguan terhadap operasi perusahaan, gangguan tidak terduga di dalam bisnis, kemudian hilangnya profit dari barang yang mestinya dijual ternyata rusak, kemudian terkena peril, dan pengumpulan piutang yang menurun. Maka pendapatannya pun menjadi menurun. Ini menjadi sumber kerugian pada sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian biaya meningkat bila suatu perusahaan terkena peril maka mengakibatkan kenaikan beberapa jenis biaya. Misalnya kerugian nilai sewanya, kemudian mengeluarkan biaya ekstra. Katakanlah misalnya tadi ada contoh gedung terbakar, maka untuk bisa bangkit kembali, biaya yang ditimbulkan otomatis akan semakin tinggi untuk membangun kembali, untuk menyediakan sarana dan prasarana kembali, ada biaya ekstra di dalamnya. Kemudian pembatalan kontrak sewa yang bernilai tinggi dan hilangnya manfaat yang diakibatkan oleh perbaikan atau perubahan yang dilakukan penyewa harta yang disewa yang mengalami kerusakan. Ini adalah sumber kerugian net income. Tanggung jawab atas kerugian pihak lain. Tanggung jawab atas kerugian pihak lain atau liability loss exposure timbul karena adanya kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan menimbulkan kerugian harta atau personil pihak lain tersebut, ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, jenis tanggung jawabnya yang pertama adalah tanggung jawab sipil atau perdata, yaitu tanggung jawab yang sah yang realisasinya biasanya dilakukan oleh satu pihak atau penggugat yang dinyatakan bersalah melawan pihak lain. Yang kedua, tanggung jawab umum atau pidana, di mana berlakunya tanggung jawab ini kepada yang bersangkutan diajukan oleh petugas pelaksana hukum atau jaksa penuntut umum atas nama masyarakat atau umum atau negara terhadap individu maupun usaha bisnis yang diduga harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, di mana keputusan hukumnya berupa denda atau penjara yang harus dibayarkan atau dijalankan oleh tersangka tentunya. Bila ancaman hukumannya terlalu berat, maka si tersangka tidak mampu membayar pengacara, pengacara akan disediakan dan dibayar oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi tersangka itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pengacara, gitu.
Sumber tanggung jawab sipil. Tanggung jawab sipil yang harus dipikul seseorang atau suatu badan timbul karena berbagai sebab atau sumber. Yang pertama dari kontrak, yang kedua dari kelalaian atau ketidakhati-hatian, yang ketiga dari penipuan atau kesalahan, dan yang keempat timbul dari tindakan yang lain. Baik. Cara menentukan tanggung jawab sipil. Ternyata bertanggung jawab itu juga ada cara menentukannya gitu ya. Peraturan hukum berpegang pada prinsip perlindungan hukum hanya diberikan pada orang-orang yang dapat membuktikannya. Karena prinsip tersebut, maka pihak-pihak yang berperkara harus menanggung kepentingannya sendiri atau menggunakan pengacara yang profesional, paling tidak seperti itu. Sebab hanya dengan kekuatan, ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan orang yang berperkara dapat menang. Ya, kalau menang berarti dia bisa membuktikan, memberikan pembuktian terhadap apa yang disampaikan, gitu ya. Syarat proses penentuan pertanggungjawaban yang sah adalah yang pertama adanya keadilan. Pihak pengadilan atau hukum tidak memberikan keadilan secara khusus. Tidak memberikan secara khusus. Artinya semuanya mendapatkan keadilan yang sama. Kemudian yang kedua, hak-hak sipil tidak serta-merta dilindungi, kecuali bila yang bersangkutan mengajukan permohonan. Yang ketiga, ada batas penentuan suatu hak dan para pihak harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Maka penentuan pertanggungjawaban akan dianggap sah di sana. Oke ya, dengan demikian penggugat bertanggung jawab untuk dapat membuktikan secara memuaskan. Ya, kita masuk ke dalam sifat kerugian. Kerugian atau kerusakan yang diderita oleh seseorang yang dapat menimbulkan tanggung jawab yang sah tadi yang kita bahas sebelumnya pada pihak lain dapat digolongkan. Yang pertama adalah kerugian yang bersifat khusus atau spesial, misalnya kehilangan hak milik, kemudian adanya biaya perbaikan, dan lain-lain. Itu bersifat khusus atau spesial. Kemudian ada kerugian yang bersifat umum, misalnya kerugian-kerugian yang immaterial, yang tidak berupa penggantian keuangan, misalnya. Nah, ini dia. Konsep tanggung jawab atas kelalaian. Ada tanggung jawab yang memang dilakukan karena adanya kelalaian tertentu pada seseorang ataupun perusahaan. Lalai, kata dasarnya ya, atau tort berasal dari kata tortus yang artinya membelit, yaitu tingkah laku yang berbelit dan tidak jujur. Salah atau lalai atau tort adalah kesalahan sipil yang dapat diperbaiki dengan tindakan ganti rugi. Lalai adalah tindakan tidak sah yang dapat menjangkau apa saja yang tidak terjangkau oleh hukum pidana. Lalai mencakup tindakan-tindakan tidak sah yang bukan kejahatan, bukan pelanggaran hak milik, dan sebagainya. Jadi suatu kelalaian dapat dikategorikan sebagai ceroboh jika ada kewajiban legal untuk berbuat atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, pelanggaran terhadap kewajiban legal. Jadi kalau sudah legal kok dilanggar, nah itu dianggap lalai. Yang ketiga, adanya kerugian yang terus-menerus dilakukan. Nggak sadar-sadar bahwa dia itu melakukan kerugian, maka dianggap lalai. Yang keempat, kesalahan, yaitu kerugian yang mengakibatkan orang atau perusahaan harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang timbul. Oke, itu konsep lalai yang memang harus dipertanggungjawabkan, begitu ya. Masih lalai adalah tindakan tidak sah yang dapat menjangkau apa saja yang terjangkau oleh hukum pidana.
Kesalahan ini dapat diperbaiki dengan ganti rugi, dibedakan menjadi dua, yakni lalai dengan sengaja dan lalai yang tidak disengaja. Yang sengaja yaitu tingkah laku yang disengaja, tetapi tidak dengan niat menghasilkan konsekuensi yang terjadi, yang mungkin bisa merugikan orang lain, begitu. Kemudian lalai yang tidak disengaja, yakni berupa kegagalan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan karena kekurang hati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian. Baik, ternyata risiko, kemudian pertanggungjawaban, bahkan lalai itu juga dapat dilakukan pembelaan. Tergugat dapat membela diri bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang telah terjadi. Itu diperbolehkan. Pembelaan atau kebebasan bertanggung jawab pada prinsipnya hanya mungkin bila menyangkut tiga hal. Hanya diizinkan jika yang pertama adanya asumsi risiko, bahwa si penuntut sudah mengetahui risiko yang dihadapi berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan tergugat. Kemudian membandingkan sumbangan dari kesembronoan terhadap kerugian, berlaku bila tergugat dan penggugat sama-sama sembrono. Kemudian yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah dan institusi yang bersifat sosial, prinsip petugas pemerintahan dan institusi sosial mempunyai kekebalan terhadap kewajiban mengganti kerugian yang diderita pihak lain akibat perbuatannya dalam menjalankan tugas. Itu tadi pembelaan. Kemudian tanggung jawab yang berhubungan dengan orang lain atau pihak ketiga. Tanggung jawab terhadap tindakan yang berhubungan dengan orang lain yang seakan dilakukan sendiri mencakup yang pertama, tanggung jawab yang timbul karena tindakan karyawannya sendiri. Sampai seberapa jauh tanggung jawab majikan terhadap tindakan karyawannya tergantung tingkat pengawasan yang dilakukan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, tanggung jawab yang timbul karena hubungan kontrak atau kerjasama antara pelaku dan perusahaan. Tanggung jawab terhadap kontrak. Perbuatan yang merugikan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kontrak dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam hal ini, prinsipnya siapa yang berbuat tidak sesuai dengan isi kontrak sehingga menimbulkan kerugian, bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung jawab menurut undang-undang atau peraturan. Ya, semua negara tentu membuat peraturan ya tentang tanggung jawab dan tindakan tertentu yang jika itu merugikan orang lain, maka dibuatlah satu ketentuan-ketentuan. Ada hukum penjualan, ada tanggung jawab orang tua terhadap kenakalan anaknya, ada juga tanggung jawab pemelihara binatang. Ya, ini contoh-contoh tanggung jawab menurut undang-undang atau peraturan. Nah, kita masuk seluk-beluk tanggung jawab dan masalahnya. Sebenarnya ini ada 6 macam yang saya tambahkan sedikit, gitu ya. Yang pertama adalah tanggung jawab yang muncul dari kepemilikan real estate. Ya. Kemudian tanggung jawab yang muncul dari gangguan terhadap pribadi atau masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab yang muncul dari penjualan, pembuatan, dan distribusi barang atau jasa. Kemudian ada tanggung jawab yang muncul dari hubungan fidusial. Yang kelima adalah tanggung jawab para profesional. Dan yang terakhir, tanggung jawab yang muncul karena penggunaan kendaraan bermotor. Ini masalah-masalah yang sebenarnya terjadi di lingkup masyarakat kita, gitu ya. Beluk-beluk tanggung jawab dan masalahnya. Tanggung jawab yang muncul dari kepemilikan real estate. Ya, tanggung jawab pemilik real estate kepada orang yang berkunjung ke real estate-nya tergantung pada status dari pengunjung pada saat melakukan kunjungan yang dapat dibedakan ke dalam yang pertama adalah pelanggar, pemilik izin, dan pengunjung.
Pelanggar yaitu orang yang tidak berhak masuk ke real estate-nya orang lain, begitu ya, yang masuk tanpa diundang. Maka dari itu pemilik real estate tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pelanggar tersebut, kecuali jika pemilik mengenal pelanggar. Kemudian kecuali yang kedua dalam kaitannya dengan doktrin gangguan yang berkaitan dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, pemilik izin, yaitu mereka yang diizinkan masuk ke real estate tanpa ada hubungan kontrak atau bisnis dengan pemilik. Artinya tidak untuk mencari keuntungan bagi kedua belah pihak. Dan yang ketiga, pengunjung, yaitu orang yang datang berkunjung untuk berbisnis dengan pemilik real estate. Pemilik real estate bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita pengunjung sebagai akibat kondisi real estate-nya. Nah, yang kedua, tanggung jawab yang muncul dari gangguan terhadap pribadi atau masyarakat, yaitu gangguan-gangguan yang menimbulkan kerugian pada seseorang yang menimbulkan tanggung jawab sipil, yakni ada gangguan publik, gangguan yang menimbulkan tanggung jawab yang bersifat kriminal atau pidana, itu ya pengertiannya. Dan yang kedua adalah gangguan pribadi, yaitu gangguan yang menimbulkan kerugian pada seseorang yang menimbulkan tanggung jawab sipil atau pribadi. Nah, ini yang ketiga. Tanggung jawab yang muncul dari penjualan, pembuatan, dan distribusi barang atau jasa adalah kewajiban legal yang melibatkan janji dan kewajiban dari penjual sesuai dengan penjualan barang atau jasa. Hal ini meliputi pelanggaran terhadap garansi yang muncul dari kontrak penjualan yang mencakup. Pertama, garansi baik yang eksplisit maupun yang implisit. Yang kedua, kondisi di mana pembeli mempunyai kesan atau dapat mengidentifikasi bahwa barang yang dibeli dapat memenuhi tujuan pokoknya. Kemudian yang ketiga, jaminan terhadap kualitas minimum tertentu. Selanjutnya, tanggung jawab yang muncul dari hubungan fiduciar didasari kepercayaan. Dalam hubungan ini, ya, pemegang fiduciar bertanggung jawab penuh atas kepercayaan yang diembannya. Contohnya tanggung jawab Dewan Direktur dalam mengelola aset perusahaan untuk kepentingan pemegang saham misalnya, meliputi perawatan dan kesetiaan. Oke. Kemudian ada tanggung jawab para profesional berkaitan dengan kemasyhuran dan keahlian yang dimiliki dalam pengetahuan khusus sebagai keahliannya. Para profesional bertanggung jawab terhadap kerugian akibat dari penerapan keahlian mereka. Dan yang terakhir, tanggung jawab yang muncul karena penggunaan kendaraan bermotor, yaitu tanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul akibat kecelakaan kendaraan bermotor yang bertanggung jawab bias. Yang pertama ada pengemudi yang bertanggung jawab terhadap kerugiannya apabila kecelakaan itu akibat kesembronoannya. Dan yang kedua, pemilik kendaraan atau majikan, yaitu apabila pada saat terjadi kecelakaan, pengemudi bertindak atas suruhan dari pemilik atau majikan. Ya, baik. Nah, ini adalah bahasan kita yang terakhir tentang tanggung jawab atas kerugian personil. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerugian personil, baik yang menimpa karyawannya maupun keluarga dari karyawan yang bersangkutan. Nah, yang akan dibahas di sini adalah alasan perusahaan memperhatikan kerugian personil, kemudian ada hubungan majikan dengan karyawan, ada kategori tanggung jawab terhadap kerugian personil, dan kerugian yang menimpa perusahaan itu sendiri. Kita buka satu persatu. Alasan perusahaan memperhatikan kerugian personil adalah yang pertama untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, untuk meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Kemudian yang ketiga, sebagai salah satu materi dalam perjanjian kerjasama
bersama dengan karyawan atau organisasi karyawan, yaitu menyangkut jaminan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh sistem perpajakan yang berkaitan dengan pemberian jaminan sosial. Kemudian sebagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan karyawan di luar gaji atau upah yang diberikan. Yang keenam, untuk membangun citra baik perusahaan, citra baiknya perusahaan maksud saya, mengenai pengelolaan terhadap sumber daya manusia atau karyawannya. Yang ketujuh, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Dan yang kedelapan, alasan perusahaan memperhatikan kerugian personil adalah sebagai alasan bagi perusahaan yang tidak mau mengikut sertakan karyawannya dalam program asuransi sosial tenaga kerja. Maka perusahaan biasanya benar-benar memperhatikan kira-kira kerugian personilnya itu apa. Hubungan majikan dengan karyawannya, perhatian yang diberikan oleh perusahaan terhadap kerugian yang diderita oleh karyawan pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk memelihara dan membina hubungan yang baik atau harmonis antara perusahaan atau majikan dengan karyawannya. Jadi, dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Sebab mereka akan berusaha meningkatkan produktivitas kerjanya. Maka hubungan antara majikan atau atasan dengan bawahan atau karyawannya itu sebaiknya diperhatikan dengan seksama sehingga mampu meningkatkan keuntungan perusahaannya. Kategori tanggung jawab terhadap kerugian personil. Tanggung jawab terhadap kerugian personil dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah kerugian personil yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan. Yang kedua, kerugian personil yang tidak ada kaitan ataupun kalau ada ya secara tidak langsung dengan aktivitas perusahaan. Kemudian, kerugian personil yang tidak ada kaitan ataupun kalau memang ada secara tidak langsung dengan aktivitas perusahaan, ini misalnya nih ya, karyawan dan keluarganya dihadapi risiko kerugian potensial dari menurunnya kemampuan memperoleh pendapatan dan meningkatnya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Misalnya satu keluarga pekerja ini punya peningkatan pengeluaran yang tidak terduga. Ada keluarga yang meninggal, ada kesehatan yang menurun, keluarganya sakit, atau dirumahkan, misalnya karena COVID, begitu ya, pengangguran, belum bekerja, atau bahkan karena sudah usia tua dan sudah harus pensiun, gitu. Nah, kemudian dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia yang baik, perusahaan berkewajiban yang pertama adalah melengkapi tempat kerja dengan syarat-syarat atau sarana guna menjaga keselamatan kerja yang layak. Kemudian yang kedua, memperhatikan sifat fisik dari karyawan yang dikaitkan dengan keselamatan kerja. Dan yang ketiga, menghindarkan karyawan dari keadaan bahaya. Ini ya, kewajiban dari perusahaan. Kemudian ada 4 macam ganti rugi sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Tidak lepas ya dari tugas perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kinerja karyawannya, maka perusahaan juga memberikan satu ganti rugi. Yang pertama adalah pemeliharaan kesehatan, yaitu pengobatan untuk sakit yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ada santunan terhadap cacat yang diterima karyawan akibat kecelakaan kerja. Ada juga santunan kematian, yaitu untuk karyawan yang meninggal karena kecelakaan kerja. Dan yang keempat, adanya biaya rehabilitasi, yaitu biaya yang diperlukan untuk pemulihan kesehatan maupun keterampilan yang menurun akibat kecelakaan kerja.
kerugian yang menimpa perusahaan itu sendiri. Jadi kerugian personil itu tidak hanya berlaku pada karyawan secara personil saja, tapi juga bisa menimpa satu perusahaan itu sendiri. Oke, diklasifikasikan ke dalam 3 kriteria. Yang pertama adalah key person losses, yaitu kerugian akibat kematian atau ketidakmampuan seseorang yang mempunyai posisi kunci dalam menentukan keberhasilan dan kelancaran operasi perusahaan. Kemudian yang kedua, credit losses, yaitu kerugian dalam mengumpulkan piutang atau kredit akibat kematian atau kemampuan bekerja yang menurun dari seseorang yang melakukan kredit. Dan yang ketiga, business discontinuation losses, yaitu keadaan di mana perusahaan untuk sementara tidak dapat bekerja karena orang penting, pemilik atau pemegang saham utama meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan pekerjaan dalam waktu yang cukup lama. Begitu. Baik, berbicara tentang daftar kerugian potensial, ya, panjang lebar, dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan untuk materi pada kali ini, bahwa daftar kerugian potensial digunakan untuk mengetahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa suatu bisnis, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pengendalian risiko. Kerugian potensial dapat diklasifikasikan menjadi kerugian atas harta, 1, kemudian kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga, 2, dan yang terakhir, kerugian personil atau personal losses. Oke. Ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Apalagi bagi dunia bisnis, risiko tidak dapat diabaikan begitu saja, pasti akan ada banyak risiko. Menyusun daftar kerugian potensial dapat menjadi alternatif untuk menanggulangi adanya risiko ini. Artinya, berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang timbul, maksud saya, dapat diminimalisir atau dihilangkan melalui pengelolaan kerugian potensial. Beberapa langkah dapat ditempuh. Yang pertama, berusaha mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi. Yang kedua, berusaha menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian. Yang ketiga, berusaha mengetahui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya, dan berusaha mencari dan mengambil langkah-langkah atau metode yang tepat untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi, mengelola risiko yang dihadapi. Itu kesimpulan kita untuk pertemuan pada kali ini. Thank you for your attention. Jadi terima kasih karena sudah mampir ke channel saya. Ya, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, stay positive, and see you soon. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan perilaku. Kita bertemu kembali di video-video berikutnya, di materi-materi berikutnya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.